bagi guru, tumbuhkanlah cara mengajar, bagaimana cara mengajar sains itu supaya lebih dicintai oleh siswa. Cintailah sains. Cintailah sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES di edisi Kata Pakar. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir seorang pakar yang sangat luar biasa sekali, yang sebenarnya beberapa kali juga sudah diundang ya di podcast UNES. Namun di kesempatan hari ini juga diundang lagi gitu ya, karena berkaitan dengan science. Nah, jadi edisi kali ini adalah kita akan bahas tentang science is fun. Apa itu ya science gitu ya? Kemudian podcast UNES kok mau membahas tentang science is fun gitu ya? Apakah semenarik itu begitu, ataukah memang sebenarnya menarik tapi banyak yang tidak tahu begitu ya? Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mas dosen. Halo Mas dosen. Halo host Tuti. Jadi Mas dosen ini adalah nama lengkapnya Arif Widiatmoko. Oke, yeah. Mas Arif Widiatmoko. Jadi beliau ini sudah doktor ya, lulusan luar negeri gitu ya. Tapi kalau lihat gitu ya penampilan beliau gitu ya, ini kayak 11-12 dengan saya ya, yang sekian tahun jauh lebih muda ya. Yeah. Ngaku kalau lebih muda. Aku muda. Jadi Mas Arif gitu, Mas Arif ya panggilannya ya. Mas Arif. Di kelas juga dipanggil Mas Arif juga sama mahasiswa. Tergantung. Oh, bergantung. Kalau yang cowok manggilnya Pak, tapi kalau yang cewek Mas tidak apa-apa. Oh gitu ya. Yeah. Apa ada persyaratan khusus? Enggak. Nah, ya. Baik, mungkin Mas Arif, Mas dosen ini bisa say hello dulu kepada Sobat UNES. Hai dan lain sebagainya. Halo gitu. Sobat UNES, semoga sehat dan ceria selalu. Sudah itu aja? Sudah. Singkat, jelas, dan padat gitu ya. Oke, baik. Nih, jadi ceritanya begini nih, banyak sekali orang-orang yang kemudian kan berpendapat nih terkait sains gitu ya. Sains itu kan sesuatu yang kayak itu menyeramkan begitu. Bahkan orang-orang dulu tuh waktu masih SMA, banyak sekali yang memilih untuk aku nggak mau masuk IPA karena berkaitan dengan sains yang bikin pusing gitu. Nah, sains sendiri itu apa ya gitu? Baik. Jadi kalau misalnya host Tuti ini survei ke sekolah-sekolah gitu ya, tanya ke anak SMP, anak SMA, kira-kira mapel apa yang paling susah gitu. Nah, mungkin jawabannya 50% siswa itu menjawab science, IPA. Bisa IPA, kalau di SMA ya fisika, bisa kimia, bisa biologi gitu ya. Nah, sebenarnya mengapa kok siswa ini menjawab sains sebagai mata pelajaran yang sangat sulit ataupun menjadi momok bagi mereka. Nah, ini apa yang salah ini? Apa nih? Nah, kalau dilihat dari definisi sains sendiri ya, itu kan berasal dari kata scientia, pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diperoleh dengan cara observasi, eksperimen, sehingga didapatkan hasil yang bisa diterima oleh khalayak ramai. Jadi dan bahasan dari sains itu kan sangat luas sekali, mulai dari hal-hal yang mikroskopis sampai hal-hal yang makroskopis. Contohnya apa itu? Kalau mikroskopis itu yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Contohnya atau yang itu besar tetapi tidak bisa dilihat dengan mata. Contohnya yang ada di dalam tubuh, sistem pencernaan. Ini bagaimana ini proses sistem pencernaan ini? Kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tapi bisa dibayangkan itu. Susah juga ya? Susah juga. Nah, bagaimana ini para ilmuwan ya itu mencari tahu apa yang terjadi di dalam proses pencernaan ini. Jadi tidak hanya yang di sini juga, tetapi juga yang sangat besar ya, sifatnya makroskopis seperti alam semesta ya. Matahari, apa yang terjadi di dalam matahari sehingga energinya bisa dirasakan sampai ke bumi. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya guru itu mengajarnya sains itu fun gitu ya. Ini harapan dari ilmuwan itu bisa mengangkat derajat sains supaya lebih dicintai oleh siswa. Jadi menjadi lebih menyenangkan lebih gitu menyenangkan, ya. Jadi gitu. Berarti kalau di situ tuh butuh keterampilan khusus nih dari para guru untuk bisa mendidik anak didiknya menjadi lebih suka sama sains gitu ya. Tidak hanya para guru tetapi juga orang tua di rumah. Iya, betul. Bagaimana ini cara mengajarkan dan menanamkan konsep sains di tingkat dasar gitu ya, di di tingkat masih anak-anak dini,
PAUD ataupun TK dengan percobaan-percobaan yang menyenangkan, sehingga mereka akan terkesan, oh ternyata sains itu menyenangkan. Gitu ya. Jadi perlu usaha untuk membuat anak-anak senang dengan cara memberi contoh gitu, percobaan-percobaan kecil yang ini tuh juga kita lagi belajar tentang sains loh, seperti itu ya. Contohnya apa tuh Pak, percobaan-percobaan kecil yang menyenangkan? Iya. Untuk paradigma atau mindset sains itu kan biasanya praktikum di lab gitu ya. Tetapi bagi para guru sebenarnya alat dan bahan yang ada di sekitar pun itu bisa menjadi contoh demonstrasi ataupun percobaan yang sederhana yang bisa menuntun siswa untuk menemukan konsep dalam sains. Misalnya nih, saya butuh kertas. Ada nggak? Iya, Mas. Kertas, kemudian mungkin spidol sama Nah. Ini podcast UNES tuh lengkap Pak, tenang Pak. Mas Deng ya. Ini. Jadi misalkan ini ya. Saya yakin kalau guru-guru ini ada gampang ditemui dimanapun dijumpai. Ya, kalau spidol otomatis ada ya di kelas. Ini juga kertas gitu ya. Iya. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini ada kertas, ada penyangga, kemudian kita letakkan kertas di atasnya gini. Iya. Kemudian kalau saya taruh spidol di atasnya, apa yang terjadi? Kertasnya akan turun. Ternyata kertasnya turun gitu ya. Nah, betul. Pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan ke siswa, bagaimana supaya kertas ini bisa menahan spidol? Nah, gitu ya. Gimana ini, Host Tuti bisa membantu? Kertasnya ini penyangganya didekatkan. Didekatkan gitu ya. Sepertinya seperti itu. Oke, kita coba lagi. Tuh, aku pintar. Soalnya double. Nah, bagaimana gitu kalau kertasnya satu? Kita coba. Kayaknya masih jatuh deh kayaknya. Oh, ternyata masih jatuh. Masih jatuh juga. Berarti harus diapakan ya? Dikasih penyangga lagi. Nah, dikasih penyangga tengahnya ya. Nah, pertanyaannya tadi kan sederhana ya, bagaimana supaya kertas ini bisa menahan spidol. Nah, ini dengan kalau misalnya dulu ingat waktu kecil ada nyamuk gitu. Iya. Nah, itu kan ini kita nyalain obat nyamuk gitu ya. Iya, betul. Sehingga terus dibikin model kipas gitu ya. Dibentuk dilipat-lipat seperti ini. Iya, betul. 1, 2, 3. Iya. Saya kok nggak kepikiran 4, ya. Iya kan 5. Misalnya seperti ini 6. Kemudian diletakkan di atas ini. Oke, taruh, maka tidak jatuh. Seperti itu. Iya. Terus ini ilmu tentang apa ini, Pak? Nah, kira-kira kalau ditanyakan ke siswa gitu kan menarik. Jadi dari alat dan bahan yang dari sederhana dari kelas itu ada, bisa dijadikan alat demonstrasi ataupun percobaan sederhana tentang konsep apa ini kira-kira konsepnya? Nah, itu apa ya? Tekanan. Tekanan batin. Tekanan batin dan tekanan hidup berpengaruh sekali. Oke, itu tekanan ya, Iya, tekanan dan luas permukaan. Oke, bukan gravitasi bukan ya? Ya, gravitasi juga berpengaruh, tapi di sini yang lebih berperan itu tekanan dan luas permukaan. Yang mau dijelaskan apa ini, Pak? Ya, ini kan tadi kalau spidolnya kertasnya nggak dilipat itu kan luas permukaannya besar gitu ya. Sehingga gaya yang menekan juga besar. Kalau ini kecil, sehingga kecil untuk ininya. Apa ya? Kemungkinan jatuhnya apa, Pak? Ya seperti itulah. Tekanannya. Seperti itulah. Oh, begitu. Jadi apa ya? Dari situ nanti keluar rumus-rumus gitu, Pak. Iya, dari situ nanti baru guru lebih mengarah ke arah penjelasan konsep dulu, baru mengarah ke rumus. Nah, yang sebagian besar ditemui itu guru langsung mengajarkan datang ke kelas langsung rumus P sama dengan F per A. Nah, betul. Apa itu P sama gitu ya? dengan gaya perluas permukaan. Jadi membuat orang ini ya, langsung cenderung menghafal mindsetnya itu sains itu rumus, menghafal. Padahal sebenarnya ya rumus itu harus dipahami. Bukan dihafal. Oke, jadi dipahami ya. Lebih semacam kayak membuka logika dulu begitu ya, Pak ya. Kalau logikanya terbuka baru kemudian kayaknya gampang untuk mempelajari. Saya ingat juga waktu masih SD tuh, Pak. Jadi itu terkait sebenarnya hal yang agak ringan sih tentang Pythagoras. Nah, itu kan juga sama tuh. Kalau orang tidak dibuka logikanya dulu, ya yang tahu hafalan ketika rumusnya lupa ya sudah lupa semua gitu. Betul. Tapi kalau dijelaskan gitu ya. Jadi teori Pythagoras itu tidak langsung ke teori tapi praktek dulu itu mungkin lebih
ingat di ini ya, apa Iya. namanya, Jadi, otak gitu ya. Itu kan kalau dalam bidang pendidikan namanya pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Kalau misalnya pembelajaran itu kontekstual melibatkan kehidupan sehari-hari siswa Iya. dan bermakna, artinya bermakna itu apa ya? Mengena di siswa. Misalkan kita waktu kecil tuh pernah jatuh, kemudian apa namanya ada membekas luka. Iya, Nah, itu iya. kan sesuatu yang bermakna. Sampai tua Iya. pun akan kita ingat. Iya, karena masih ada bekasnya. Ada gitu. bekasnya. Kalau pembelajaran diarahkan ke pembelajaran bermakna atau meaningful learning gitu ya, itu akan membuat siswa lebih paham dan akan tersimpan di otaknya itu dalam jangka waktu yang lama. Oke, berarti harus memang benar-benar harus ini ya Pak Jadi ya. bedanya menghafal sama memahami. Kalau menghafal itu mungkin 6 bulan, setahun itu lupa. Tapi kalau paham mungkin apa namanya Akan membekas ya Pak ya, Iya. lebih lama dan masih apa ya, bisa dipahami dalam jangka waktu yang lebih lama begitu ya Pak ya. Itu kan ada peribahasa ini kalau dalam filsafat ini. I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Oh. Nah, itu filsafat itu. Tapi Gitu ya. ada hubungannya dengan pembelajaran. Saya dengar, saya lupa. I hear, I forget. Kemudian I see, I remember. Saya lihat, saya hafal gitu kan. Tapi kalau I do, I understand. Saya melakukan, saya akan paham. Berarti mungkin anak didik juga perlu, atau siswa atau mahasiswa itu perlu disuruh untuk praktek sendiri Betul gitu ya. sekali. Praktek tidak harus mahal, tetapi bisa dari alat dan bahan yang Yang sederhana. ada di sekitar Betul kita sekali. gitu ya. Wah, jadi kira-kira seperti itu ya cara agar membuat sains itu tidak menjadi momok untuk sebagian banyak orang begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Arif sendiri nih, pembelajaran sains yang menyenangkan selain tadi praktek begitu, ada tips yang lain tidak Pak? Oke, sebenarnya dari kami para itu ya pendidik selalu melakukan improvisasi, melakukan apa namanya penelitian bagaimana supaya pembelajaran sains itu ya terhilangkan dari momok tadi. Banyak ya yang sudah dilakukan, misalnya kalau di kita itu ada mahasiswa penelitian dengan membuat topik comic science. Ya, jadi komik tapi isinya materi sains. Materi sains. Nah, kita kan tahu bahwa minat anak itu kan membaca komik gitu ya. Iya, iya. Nah, ternyata di dalam komik itu bisa diselipi materi sains. Gitu ya. Mungkin juga seperti ini ya Pak ya. Film-film juga bisa itu Pak. Bisa juga. Saya sering lihat itu drama Cina, drama Korea gitu. Film kartun Iya, kartun gitu. yang intinya menjelaskan tentang konsep sains. Iya. Kemudian betul. ada juga apa namanya media pembelajaran yang berupa mungkin tipenya Android gitu kan. Iya. Animasi, simulasi, visualisasi yang menjelaskan bagaimana kalau dalam revolusi rotasi bumi bagaimana prosesnya. Oke. Kemudian dalam sistem pencernaan bagaimana Dibuat dan semacam lain-lain. kayak videonya begitu Iya, ya. video Tapi dan itu baru simulasi. mereka ini ya apa namanya melihat begitu ya. Jadi mereka nanti akan mengingat gitu. Iya. Tapi lebih keren lagi kalau misalnya di dalam pembelajaran itu kemudian mereka setelah melihat disuruh mempraktekkan mungkin ya Betul. Pak ya begitu. Ya, jadi dengan mempraktekkan ini kan tadi I do, I understand. Dengan siswa betul. mempraktekkan praktek yang sederhana, mereka akan lebih memahami konsep sains secara komprehensif gitu. Nah, kalau selama ini nih kendala yang dialami Pak Arif nih dalam mengajar tentang sains ini sendiri, ada masalah-masalah yang timbul tidak Pak, yang untuk membuat mahasiswa misalnya menjadi senang itu kok susah ternyata begitu. Ada kendala tersendiri tidak Pak? Apa ya sebenarnya kalau kendalanya itu di awal, jadi di awal pembelajaran misalnya. Tidak hanya di tingkat perguruan tinggi tapi di level SD, SMP, SMA. Kalau guru itu bisa apa ya memberikan suatu introduction atau kegiatan pendahuluan secara lebih menyenangkan, itu siswa akan meningkat Oke. apa namanya minat dan motivasi untuk belajar sains. Misalkan gini. Kalau saya biasanya memulai pembelajaran itu tak kasih teka-teki. Oh begitu. Contohnya Iya. Pak, kasih dong Contohnya Pak. misalkan ini ya. Ada sungai gitu ya, lebarnya 30 meter. Mikir nih. Ya kan? Oke. Ini ada katak, itu setiap meloncat itu 3 meter, 3 meter, 3 meter. Nah, Gitu. berapa kali lompatan agar katak ini bisa menyeberang? 10 kali gitu. 10 kali. Ini berarti host tuti ini berpikir logisnya kurang. Oh gitu. Kenapa kok kurang? Salah berarti. Karena katak itu meloncat sekali, kemudian berenang sampai ujung. Sehingga jawabannya meloncatnya hanya sekali, bukan 10
kali. Gitu ya. Nah, jadi apa ya? Selain sains itu mengajarkan konsep juga mengajarkan bagaimana seorang Iya, siswa iya. itu bisa berpikir logis. Iya, betul Iya betul. kan? Jadi yang penting berpikir logisnya itu ya Pak. Iya, Ya jadi Allah, katak itu kan gitu. kalau di air tidak bisa melompat, dia bisanya berenang. Gitu ya. Sehingga lautannya di awal aja loncat sekali, kemudian berenang sampai ujung yang sana, udah. Baiklah, ya. Nah, pertanyaan seperti inilah yang menggali minat siswa untuk belajar sains Gitu lebih ya. apa ya, Tapi- lebih fun tadi. Benar nggak sih Pak kalau begini ternyata tuh harus mencintai dosennya dulu atau pendidiknya dulu baru kemudian bisa mencintai apa yang disampaikan itu atau mata kuliah tersebut atau mata pelajaran itu Bisa benar jadi nggak sih seperti Pak? itu, bisa jadi Iya, iya. seperti itu karena sosok dosen, sosok pengajar itu kan bagaimana cara dia mengajar, apakah ngajarnya masih old style atau yang sudah kreatif menggunakan Iya. apa tadi praktikum Media-media ataupun media-media yang- pembelajaran yang inovatif tadi. Itu kan tergantung dari dosennya. Kalau Iya. dosen mau kreatif, mau inovatif, Iya. ya pastinya dia akan dicintai oleh siswanya. Kalau dicintai berarti siswanya minat untuk belajar sains juga akan Lebih tinggi iya, ya gitu. Pak, contoh-contoh sains yang paling ini nih apa namanya dekat dengan kita nih, contoh yang lain misalnya apa Pak? Apa ya? Yang sebenarnya itu kita tuh sebenarnya juga sudah sering mempelajari itu tapi kita tidak paham atau sering melakukan hal itu tapi tidak paham kalau itu tuh juga bagian dari kita belajar sains loh kayak gitu. Banyak sebenarnya yang namanya sains itu kan dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Mulai dari tubuh kita itu juga bagian dari sains. Iya. Kemudian kita minum, kita makan, itu kan juga bagian dari Sains sains. juga ya. Apalagi sekarang ini kan musim hujan. Nah, hujan kemudian apa namanya menimbulkan angin puting beliung, itu kan juga konsep sains. Bagaimana kok angin puting beliung itu bisa terjadi? Nah, itu kan juga konsep sains. Hujan bisa terjadi, itu juga konsep sains. Ada praktikum ini nggak Pak melihat puting beliung itu tidak Pak? Kayaknya tuh banyak deh Pak. Saya pernah lihat-lihat ini ya. Itu apa ya, untuk Pakai- mempraktekkan seperti itu menggunakan alat peraga. Alat peraga. Nah, itu kan konsepnya perbedaan tekanan. Nah, jadi kalau misalkan puting beliung biasanya menggunakan apa ya, botol air mineral diisi air kemudian bawahnya dilubangi sedikit. Itu nanti kalau gitu. diudek itu Oh iya. nah, nanti akan betul. timbul seperti ini. Iya. Nah, apa pusaran-pusaran air itu. Itu nanti bisa diukur juga tekanannya berapa begitu. Wah, kalau itu agak susah. Agak susah ya. Karena yang pengen kita tekankan itu kan konsepnya. Oh, seperti ini loh terjadinya angin puting beliung. Angin itu apa sih? Bagaimana kok bisa terjadi angin? Bagaimana Pak? Aduh, ini harus itu ya. Jadi kalau misalnya apa ya, contohnya angin darat, angin laut gitu Iya, ya. iya. Jadi angin itu kan udara yang bergerak. Bergerak dari mana? Dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Mengapa ini ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah? Nah, dari konsep suhu. Suhunya dari mana? Oh, dari matahari gitu kan. Oh begitu. Iya, matahari bagaimana kalau siang hari? Siang hari matahari bersinar itu kan. Kemudian bagaimana keadaan daratan dan lautan? Nah, daratan itu kan lebih cepat menyerap panas, yang lautan itu kan lama. Ya, gitu kan, sehingga pada siang hari ini daratan lebih cepat panas. Nah, dan yang lain-lain nanti itu konsepnya angin darat, angin laut. Sehingga Gitu ya. apa ya, penjelasan yang simple dengan mengaitkan ke kehidupan kita sehari-hari itu bisa dipakai oleh guru untuk mengajar sains supaya Gitu. sains is fun. Oke. Nah, kalau yang lain nih Pak, mungkin ada masukan-masukan tidak Pak, bagi guru-guru atau dosen begitu biar kemudian tuh mahasiswa tuh atau siswa tuh bisa lebih senang begitu, mencintai begitu. Karena saya sendiri nih kalau boleh jujur nih Pak. Jadi begini, saya dulu IPA gitu ya. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang versi saya tuh aduh susah banget. Fisika misalnya. Nah, itu bagi saya setiap kali mau mata pelajaran itu aduh ini rumus, ngitung gitu, terus harus ini. Nah, itu tuh versi saya itu kayak sebuah apa ya, sesuatu yang sangat sulit gitu untuk dipelajari. Nah, itu ada saran begitu tuh tidak Pak kira-kira yang harus dilakukan baik itu siswa maupun guru agar selain tadi nih disuruh apa namanya medianya yang lebih asik begitu ya, kemudian juga pengantarnya begitu. Ada cara yang lain tidak Pak kalau mindsetnya kita di awal begitu ya sudah yang kayaknya ini susah deh begitu, agar mengubah mindset itu tuh bagaimana Pak caranya? Nah, mindset ini kan sebenarnya pola pikir siswa gitu ya. Bagaimana menumbuhkan mindset yang menghilangkan gitu ya, menghilangkan sains itu momok. Iya. Nah, itu harusnya ada di level PAUD,
TK, SD. Jadi Nah, kalau memang misalkan awal pembelajaran sains di PAUD, TK, SD itu dibuat menyenangkan, nanti ke atasnya juga menyenangkan. Gitu ya. Jadi nah, memang nanti dari terkait awal dengan ya. rumus-rumus itu kan hanya aplikasi gitu ya. Aplikasi dari konsep. Nah, siswa kalau diajari konsep terlebih dahulu kemudian aplikasi, itu yang membuat siswa itu akan lebih menyenangi sains. Gitu Jadi dibalik pola pikirnya, kalau jangan rumus dulu baru ke contoh soal, tetapi konsep dulu baru ke rumus, baru ke contoh soal. Saya juga pernah ditanya itu sama mahasiswa, Pak, mengapa buah kelapa jatuh aja diukur kecepatannya? Itu fungsinya untuk kita tuh apa sih, Pak? Itu kan. Iya. Fungsinya nah, kira-kira untuk apa ini kelapa kok diukur kecepatan jatuhnya? Apa ya, Pak ya? Biar nggak tahu, Pak. Biar apa, Pak? Saya juga waktu itu bingung menjawabnya. Oh gitu. Iya. Jadi apa ya? Itu kan saya mencoba menjawab secara logis gitu ya. Bahwa buah kelapa jatuh itu bisa diamati, jatuhnya ke bawah gitu ya, bukan ke atas. Itu yang membentuk pola pikir Isaac Newton. Kalau di Indonesia mungkin buah kelapa, kali di Inggris itu kan buah apel. Sehingga dengan mengamati, kemudian mengajukan pertanyaan, sampai nanti melakukan hipotesis, sampai menyimpulkan, itulah proses sains. Jadi dengan buah kelapa yang jatuh itu kita bisa memunculkan ide, menemukan konsep yang baru. Nah, kalau mau jadi ilmuwan. Tapi jika dihubungkan dengan teknologi gitu ya, kita kalau sekarang kan lebih ke arah STEM, STEM education, science, technology, engineering, and mathematics. Nah, bagaimana teknologi ini juga diturunkan dari sains sederhana seperti tadi buah kelapa yang jatuh, sehingga nanti bisa diciptakan bagaimana sebuah alat yang bisa mengukur kecepatan. Nah, jadi dari hal-hal yang sederhana, dari hal yang sederhana nanti bisa dihubungkan dengan teknologinya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Jadi ternyata itu hal-hal di sekitar kita gitu ya, itu juga ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari, dan ternyata itu juga bagian dari sains gitu ya. Kalau termasuk dalam hal masak-memasak juga nggak, Pak, ini, Pak? Waduh, kalau masak-memasak itu ada hubungannya dengan sains. Iya, apa, Pak? Ini kalau misalnya kalau yang dilakukan host Tuti ini mau masak sayur kangkung, yang dilakukan apa? Motong-motong dulu kangkungnya, terus baru dicuci. Enggak, dicuci dulu biasanya. Dicuci dulu, katanya kan biar gizinya masih bagus gitu ya, Pak ya. Baru kemudian dipotong-potong, nyiapin. Maaf, Pak, saya jarang masak. Aduh, ketahuan deh. Jadi ya intinya ya bumbunya disiapkan gitu ya, Pak ya. Kemudian ditumis, ya ampun, ketahuan gitu. Atau ginilah contohnya. Ini kan misalkan host Tuti pergi ke pasar nih, bagaimana cara memilih kangkung yang kira-kira sehat dan enak untuk dimasak? Kalau sehat itu malah justru katanya yang ada uletnya, Pak. Nah, ada uletnya. Kenapa? Karena tidak ada ininya, pestisidanya kayak gitu, katanya seperti itu. Insektisida gitu ya. Gitu. Nah, itu juga sains, bagian dari sains. Oh, itu juga bagian dari sains ya. Betul. Berarti kalau milih yang bagus-bagus itu salah ya, Pak ya? Ya sebenarnya nggak ada salahnya, tapi kan kalau misalnya kangkungnya itu berlubang, itu kan menandakan kangkung yang sehat. Gitu ya. Karena makhluk lainnya mau makan gitu. Apalagi kita gitu ya. Kemudian juga sekarang kan lebih ke arah tren organik. Iya. Nah, itu juga hidroponik bagian dari juga gitu, Pak. Sains organik itu. Kalau pakai yang pupuk organik gitu ya, Pak, yang aman begitu ya, Pak ya. Kalau yang hidroponik nih, Pak, nah itu kan katanya kan banyak sekali obat-obat juga seperti itu. Ini kita kok bahasnya sampai kemana-mana ya, Pak? Ya memang sains itu bahasanya luas. Gitu ya. Semua bisa dikaitkan dengan sains. Gitu ya. Agama pun bisa. Gitu. Pak, tapi kalau ini nih kaitannya dengan apa yang jatuh? Kenapa kok jatuh HP-nya gitu kan? Karena ada tekanan, gravitasi. Kemudian ada bunyi. Gitu. Karena ada benturan. Itu juga sains juga ya, Pak ya? Iya, bunyi ya. Gitu ya. Ada getaran yang merambat sehingga sampai ke telinga. Nah, ini begitu. apa fungsi daun telinga? Untuk apa ya, Pak ya? Ini kenapa kok manusia ada daun telinganya kok sedangkan ayam itu nggak ada gitu kan? Oh iya ya. Apa, Pak? Kenapa, itu kan Pak? pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu ya. Karena berdasarkan hasil observasi seorang manusia itu akan menemukan konsep
Science science itu ya. itu. Begitu. Pak, jelaskan dong Pak, kenapa ada daun telinga? Ya, Kenapa, Pak? kalau daun telinga fungsinya hanya satu. Apa? Untuk nyantolin kacamata Oh, sebenarnya. saya pikir untuk naruh anting-anting. Ya bisa juga untuk aksesoris Gitu ya. ya. Sebenarnya daun Oke. telinga ini untuk apa sih? Untuk memfokuskan Itu suara. iya, yang untuk masuk. memfokuskan suara supaya masuk ke lubang telinga, kemudian Oke. ditangkap oleh gendang telinga gitu ya. Oh, seperti jadi itu. seperti itu. Wah, ternyata sains itu tuh macem-macem, beragam gitu ya. Bahkan hal-hal kecil pun juga sains juga begitu ya, Betul. Pak ya. Kalau tentang ini nih, Pak, memakai lipstik, ada sainsnya juga enggak Pak itu? Nah, ini tanya ke itu ya, ke kosmetik. Oh gitu ya. Aduh, jadi Sebenarnya lipstick itu kan berhubungan dengan warna. Ya kan, kira-kira warna apa nih yang pas sesuai dengan kulit kita. oh, itu juga sains Sains juga, Pak. sains pemilihan Begitu warna. ya? Oh, Iya, ada betul. ya dipelajari Ada juga ya. dipelajari. Oh iya ya, kan kita juga ada warna dasar begitu ya, Pak ya. Betul. Warna dasar Jadi itu penggabungan warna, kalau dalam konsep sains kan ada penggabungan warna. Jadi misalkan merah digabung dengan kuning jadinya warna apa? Itu konsep sains Orange. itu. Iya, ya, Iya, Pak. orange atau jingga. Oh, Nah, itu gitu kan ya. ada konsep sainsnya di situ. Iya, iya, Nah, betul jadi ya. Memang Ternyata sebagai banyak ya. guru sains itu harus bisa menjawab semua fenomena alam. gitu ya. Iya, mulai Apalagi dari- kalau mahasiswanya macam saya gitu ya, tanyanya sampai kemana-mana makanya gitu ya. sebagai guru sains itu harus sering membaca. Oh gitu Karena ya. pertanyaan siswa zaman now, zaman milenial itu akan apa ya? Semakin Pertanyaannya beragam macam-macam. ya. Ya mengapa dan mengapa. Sehingga sebagai guru dan calon guru nih, kalau mahasiswa ini persiapkanlah dirimu untuk berpengetahuan yang luas. Dengan Sehingga nanti perbanyak kalau dalam membaca, menjawab gitu. pertanyaan dari siswa tidak salah konsep. Nah itu salah konsep. Kalau misalnya agar tidak salah konsep, padahal kita itu sendiri kadang lupa atau apa ya, kurang dalam membaca, itu tips dan triknya nih Pak agar tidak salah itu bagaimana Pak? Iya, harus banyak membaca. Harus membaca Betul. ya memang harus ya. banyak membaca. Kemudian kalau misalkan belum tahu ya bilang aja belum tahu, akan Pak Guru cari jawabannya atau alasannya besok pertemuan Nanti berikutnya saya baru sampaikan dibahas. gitu ya, daripada salah. Terus besok didebat lagi Soalnya sama kalau ininya. apa ya, sains itu salah konsep atau miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu kan juga sering Iya. muncul di siswa itu ya. Iya. Artinya miskonsepsi itu kan apa yang dipikirkan oleh siswa itu berbeda dengan pendapat para ilmuwan. Misalnya ini, mengapa kita bisa melihat? Kira-kira mengapa kita bisa melihat ini daunnya warnanya hijau? Kenapa Pak? Konsep cahaya Pak? Nggak tahu Pak. Ya kan? Kenapa Pak? Kalau miskonsepsi itu ada cahaya yang keluar dari daun sehingga masuk ke mata. Oh begitu. Padahal ini dipantulkan Padahal ya. daun ini kan memantulkan cahaya dari lampu. Oh gitu ya. Nah, itu kalau miskonsepsi ini tidak dihilangkan, itu nanti akan terbawa sampai umur yang Kapanpun selanjutnya gitu ya. ke level yang lebih tinggi. Oke. gitu. Nah ini berarti juga bisa ya Pak ya, kalau pas materi tentang cahaya gitu ya. Betul. Jadi disampaikan, coba ini kamu lihat warnanya apa gitu ya. Oke, jadi bisa seperti itu ya. Kemudian baru ke rumusnya begitu ya Pak ya. Betul, cahaya. Jadi kalau dalam konsep cahaya itu ada yang namanya konsep cahaya dan alat optik. Alat optik itu kan juga berhubungan dengan cahaya, seperti kamera di HP. Ya itu kan kalau coba ini apa bedanya mata dengan kamera gitu kan? Apa Pak bedanya Pak? Hah? Ya bedalah itu. Sama-sama ada bisa Punya memfokuskan. lensanya itu. Nah, apa ini kalau di bagian mata yang bisa memfokuskan, kalau di kamera apa gitu kan? Itu pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa, dan itu kan kontekstual. Karena saya yakin yang namanya siswa itu kan dekat dengan HP. Setiap Iya, hari betul. pasti mereka megang HP gitu kan. Iya, sama saya juga Pak. Iya, itu kan. Jadi ada kamera, ada mata, apa persamaannya, apa perbedaannya. Jadi lebih ke arah pembelajaran yang kontekstual. Gitu ya Pak ya. Ya, Jadi pembelajaran yang dekat dengan siswa ya. Oke, jadi kurang lebihnya kalau terkait pembelajaran itu sendiri, biar sains ini menyenangkan, memang harus lebih banyak prakteknya juga begitu ya Betul. Pak ya. Kemudian juga perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pendidik begitu ya, membuat media yang menyenangkan begitu ya. Jangan langsung ke teori dan juga rumus-rumus gitu ya, tapi juga bagaimana lebih banyak juga ke prakteknya Iya. juga begitu ya. Dan yang paling memberikan penting contoh adalah gitu. kontekstual. Kontekstual Pembelajaran ya. yang dekat dengan kehidupan siswa. Oke. Seperti itu. Nah ini ternyata juga sudah sangat panjang sekali nih kita membahas ya terkait sains dari Pak Arief. Mungkin ada pesan-kesan terlebih dahulu yang mau disampaikan pada Sobat UNES terkait Science is Fun ini Pak, silakan. Ya, terkait dengan Science is Fun, bagi guru
tumbuhkanlah cara mengajar, bagaimana cara mengajar sains itu supaya lebih dicintai oleh siswa. Ya tadi sudah dijelaskan di sebelumnya gitu ya, bagaimana membuat introduction, bagaimana menggunakan media pembelajaran, sampai menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang bisa digunakan untuk demonstrasi atau praktikum sederhana. Nah, bagi para siswa, sains itu penting karena sains itu bisa tadi salah satunya menumbuhkan berpikir logis. Iya, yang kedua bisa menumbuhkan berpikir kreatif juga. Karena kalau berpikir logis dan kreatif ini dipadukan, maka otomatis untuk pemahaman konsep itu lebih enak untuk didapatkan. Oke. Dan juga sebenarnya kalau berpikir logis begini tidak gampang baperan juga ya Pak ya. Betul, jangan baperan. Gitu ya. Yeah. Jadi harus belajar sains biar logikanya kita tuh juga semakin tajam gitu ya Pak ya. Logikanya semakin meningkat. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Arif sudah datang. Oh salah, Mas Arif gitu ya, sudah datang di podcast UNES untuk edisi yang kesekian gitu ya. Dan juga beberapa kali diundang juga di podcast UNES, tidak bosan ya Pak ya. Iya, Besok siap. diundang lagi ya Pak ya. Nanti episode selanjutnya juga nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Iya. Baik. Sobat podcast. Iya, apa? Cintailah sains. Oh gitu ya, cintailah sains gitu. Baik, terima kasih untuk sobat UNES yang sudah menyaksikan podcast UNES. Terima kasih juga pada Pak Arif sekali lagi ya. Dan jangan lupa terus ikuti podcast UNES di IG-nya, kemudian YouTube dan juga Spotify. Jangan lupa untuk di-follow ya IG-nya ya, subscribe juga YouTube-nya. Saya Tuti Wijayanti dan juga Arif Widiatmoko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.